Oke, baik. Selamat malam semuanya. Silakan disiapkan kalkulator dan tabel periodiknya. Hari ini kita akan berdiskusi dan belajar bersama tentang kimia dasar ya, sebagai persiapan kalian untuk memasuki materi-materi ke depannya. Baik, seperti biasa ya, sebelum kita memulai agenda kegiatan malam hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan membaca doa terlebih dahulu, dengan harapan apa yang akan kita pelajari ke depannya bisa bermanfaat dan tidak mudah untuk dilupakan. Doa di dalam hati bisa dimulai. Doa bisa dicukupkan. Oke, baik. Sebentar lagi ya, kalian akan dibagi berdasarkan kelas-kelas ya. Jadi ada kelas kimia A, kemudian ada kelas kimia B. Masing-masing itu materinya berbeda. Jadi untuk kedepannya nanti kalian akan dipisah ya. Ada yang masuk kimia A, kemudian ada yang masuk di kimia B. Terkait materinya tidak jauh berbeda ya. Biasanya sedikit lebih susah di materi kimia A karena lebih lengkap di situ ya beserta dengan praktikumnya. Tetapi ya secara dominan, secara keseluruhan materi yang dicakup itu sama ya. Materi yang dicakup itu sama saja jumlahnya. Oke, baik di sini saya rangkumkan ya. Kalau dilihat secara sederhana, materi kimia A memang jumlahnya lebih banyak, tetapi dia mencakup bahasan yang sama. Kemudian yang saya bold berwarna kuning ini adalah untuk materi UTS-nya. Jadi nanti yang ke bagian kimia A akan membahas unsur senyawa tabel periodik, konsep mol, stoikiometri larutan, redox dan stoikiometri beserta energi dan perubahannya. Sementara yang masuk di kimia B nanti akan mempelajari atom dan molekul serta struktur atom dan sistem periodik untuk materi UTS-nya. Setelah itu kalian masuk di UAS-nya, kemudian lanjut di kimia dasar lanjutan ya. Lanjut di di UTS-nya mulai dari sifat fisik larutan, kemudian UAS-nya mulai dari kesetimbangan asam basa. Untuk yang kimia B, nanti UTS-nya di kimia dasar lanjutnya start dari termokimia dan berakhir di elektrokimia. Kira-kira seperti itu ya pembagiannya. Nah, untuk itu, karena kedepannya kalian bakalan terpisah di kelas kimia A dan kimia B, maka hari ini saya akan bahas tentang unsur senyawa dan tabel periodik ya sebagai permulaan bagi kalian karena materi ini baik di kimia A maupun di kimia B itu sama-sama di bagian awal pertemuan ya. Jadi untuk itu hari ini kita akan membahas tentang materi pertama yaitu unsur, senyawa, dan tabel periodik ya. Oke, materi ini sedikit hitung-hitungannya, tetapi kalian perlu eh, mengenal betul ya tentang tabel periodik. Jadi silahkan kalau ada bentuk hard file-nya bisa disiapkan ya tabel periodiknya masing-masing ya. Karena bahasan kita tidak akan jauh dari tabel periodik. Oke, baik. Sebelum lari ke situ ya, kalian harus kenal tentang senyawa atau material yang paling kecil di dalam penyusun seluruh materi yang ada di bumi ini ya. Kalian pasti kalau membahas di dalam fisika atau kimia harus kenal dengan apa yang dinamakan dengan atom ya, atom. Atom ini menurut si Dalton merupakan penyusun dari materi yang paling kecil gitu. Padahal atom itu bukan material yang paling kecil ya. Karena kalian sudah kenal betul bahwasanya di dalam atom itu terdiri dari tiga subatomik gitu ya. Jadi di bagian tengah ada yang disebut dengan inti atom ya. Ini inti atom di mana inti atom ini harus terdiri dari proton dan juga neutron. Kemudian dia memiliki lapisan di luarnya yang mana ada elektron yang melintasi di luar. Ini dinamakan sebagai elektron. Ya. Jadi sebenarnya atom ini terdiri dari tiga subatomik. Jadi kalau ada orang yang bilang, Dalton bilang bahwasanya atom merupakan material penyusun terkecil,
dari seluruh materi yang ada di alam, ya itu tidak terlalu tepat ya, karena pada dasarnya atom pun masih bisa dibagi menjadi inti dan elektron, di mana intinya terdiri dari proton dan juga neutron. Nah, kemudian dari sini kalian harus mengetahui masanya sendiri ya, massa dari partikel-partikel yang saya sebutkan barusan ya. Supaya apa? Supaya kalian mengetahui bahwasanya bobot massa dari atom itu sebenarnya terletak di tengah ya. Nah, ini dia massa-massa dari yang subatomik yang saya maksud barusan ya. Oke. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini ya, ada tiga partikel penyusun dari atom, di mana di sini terdiri dari elektron, proton, dan neutron gitu. Dan kalau kalian perhatikan, ini massanya kan dalam satuan gram. Ternyata massa yang paling ringan itu dipegang oleh elektron. Kalau kalian lihat di sini, 10 pangkat min 28 ya. Dibandingkan dengan massa dari proton dan neutron, ini kan 10 pangkat min 24. Sehingga selisihnya kira-kira di sini selisih sekitar 10 pangkat 4 ya, atau sekitar 10.000. Dengan kata lain, kalian bisa mengatakan bahwasanya proton itu lebih berat 10.000 kali lipat dibandingkan dengan elektron. Ataupun neutron lebih berat 10.000 kali lipat dibandingkan dengan neutron. Maka dari itu, yang di tengah ini nanti dikatakan sebagai pusat massa, ya, pusat massa. Kenapa? Karena ya ada perbandingan yang sangat jomplang ini ya. Massa dari proton dengan massa dari neutron itu sangat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan massa elektron, atau ibaratnya elektron ini mengambang gitu ya karena terlalu ringan gitu. Kemudian muatan listriknya kalian sudah tahu, elektron itu min 1, proton itu +1, dan neutron itu netral ya. Kemudian elektron itu disimbolkan eh, biasanya disimbolkan dengan E yang pangkat negatif ya. Kemudian proton itu biasanya disimbolkan dengan P dengan nomor atom dan nomor massa 1, atau disimbolkan dengan H plus ya. Dan neutron disimbolkan dengan N gitu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, pertanyaannya sekarang unsur itu apa ya? Unsur itu apa? Apa bedanya dengan senyawa ya? Nah, jadi unsur itu adalah zat di mana semua atom itu memiliki jumlah proton yang sama, atau secara identik unsur ini merupakan zat tunggal ya, zat tunggal. Sementara senyawa ini merupakan gabungan antara unsur-unsur gitu. Bisa dua atau lebih ya, atau lebih dari unsur gitu. Nah, jadi kalau kalian lihat sekarang tabel periodik masing-masing gitu, kira-kira tabel periodiknya rata-rata bentuknya seperti ini ya. Nah, di sini di tengahnya ada simbol. Kalau ada hidrogen, kemudian ada angka 1, ada 1,00794, yang di bawah ini merupakan nomor massa, kemudian yang atas ini merupakan nomor atom gitu. Apa gunanya tahu ini, Kak? Nanti nomor atom ini bakalan menunjukkan jumlah dari proton dan menunjukkan jumlah dari elektron gitu. Oke. Terus nomor masanya nanti digunakan untuk apa, Kak? Nomor masanya nanti bisa digunakan untuk menentukan jumlah neutron ya. Di mana jumlah neutron ini bisa didapatkan dengan mengurangkan nomor atom, nomor massa dikurangi dengan nomor atom ya, gitu. Nah, kemudian kalau kalian lihat tabel periodik, dia tersusun dari dua buah golongan ya. Ada yang disebut dengan golongan A, kemudian ada yang disebut dengan golongan B. Golongan 1A itu tersusun di sini, golongan 2A tersusun di sini, golongan 3A tersusun di sini, 4 hingga 8. Kemudian golongan B-nya terletak di tengah sini ya, yang nanti disebut sebagai logam transisi gitu ya. Di sini 3B, di sini 4B, 5B, 6B, 7B. Kemudian golongan 8B ini unik ya, dia memiliki 3 buah
golongan ya. Jadi mulai dari besi, kobalt, nikel ini termasuk di dalam golongan B. Kemudian golongan satu dan duanya justru ada di sini gitu. Kak, kenapa satu dan duanya nggak di kiri dan kenapa 8-nya ada tiga? Jangan tanya saya ya. Ini memang ilmuwan yang sudah menyusunnya sendiri sehingga terdapat tren-tren tertentu nanti di sini ya. Nanti ada sifat keperiodikan unsur yang bisa dipelajari dari sini. Kemudian yang bawah ini namanya golongan lantanida dan golongan actinida yang merupakan perluasan dari eh, golongan 3B gitu ya. Jadi misal ditanya, sebenarnya lantanida ini termasuk golongan berapa, Kak? Termasuk golongan 3B. Semuanya, Kak? Iya, semuanya termasuk golongan 3B. Jadi ketika mau diurutkan, sifat keberadikannya ternyata tidak muat. Makanya ilmuwan itu menaruhkan di bawah ya. Kalau kalian perhatikan, di sini kan ada pelompatan ya, nomor atomnya 57, tiba-tiba 72 itu kan tidak urut. Sebenarnya ada sesuatu yang diselipkan di sini, mulai dari 58 hingga 71. Seperti itu. Ya, begitu yang di bawah ya. Aktinidanya pun sama. Kemudian di golongan satu ini nanti dinamakan sebagai golongan alkali, ya. Golongan dua dinamakan sebagai alkali tanah, gitu. Kenapa? Karena golongan satu ini dikatakan golongan alkali karena diperlukan oleh tubuh manusia, ya. Sementara golongan dua ini alkali tanah, gitu. Tidak dibutuhkan manusia, tetapi dibutuhkan tanah, ya. Dibutuhkan tanaman sebagai unsur hara bagi dia, ya. Kemudian golongan 7 ini dinamakan sebagai halogen dan golongan 8 dikatakan sebagai gas mulia gitu ya. Gas yang paling mulia karena dia memiliki konfigurasi elektron yang penuh. Nah, kemudian di dalam tabel periode itu sebenarnya dibagi berdasarkan unsurnya ya. Ada yang kita sebut sebagai logam, kemudian ada yang disebut sebagai non logam, dan ada yang peralihan nih gitu, rada-rada logam, rada-rada juga non logam gitu. Makanya tergolong ke dalam metaloid. Jadi yang metaloid ini terletak di antaranya, ya, sifatnya di antara logam ataupun non logam gitu. Jadi cara menghafalnya kalian cukup hafalkan metaloidnya di mana. Nanti di sebelah kanan metaloid itu adalah non logam, di sebelah kiri metaloid itu adalah logam, termasuk seluruh golongan lantanida dan actinida. Itu maksudnya di sebelah kirinya lah, gitu. Dan ada satu yang menyimpang, gitu. Jadi kecuali untuk hidrogen, meskipun dia terletak di sebelah kiri metaloid, dia juga termasuk non logam, ya. Karena hidrogen itu bukan logam ya, hidrogen itu non logam. Itu kira-kira pembagiannya. Nah, kemudian di dalam tabel periodik itu kan disusun berdasarkan golongan dan disusun berdasarkan periode gitu. Nah, sebenarnya apa sih Kak gunanya? Ada gunanya, banyak gunanya ya. Pertama, dia disusun berdasarkan golongan, berdasarkan apa saja, berdasarkan kemiripan sifat ya, kemiripan sifat dan persamaan jumlah elektron valensi ya. Jumlah elektron valensi. Kak, elektrovalensi itu apa? Elektrovalensi itu adalah elektron yang terletak di kulit paling luar. Jadi nanti kalau ada golongan 1A, maka dia memiliki satu elektron valensi. Golongan 2A, dia memiliki dua elektron valensi. Golongan 3A nanti memiliki tiga elektron valensi. Golongan 8A memiliki 8 elektron valensi. Gitu. Itu gunanya ya. Jadi disusun berdasarkan golongan karena elektron valensinya sama, beserta sifatnya tuh mirip. Gitu. Jadi sifat fisiknya antara hidrogen, litium, natrium itu mirip gitu. Jadi misal ditanya, kira-kira natrium itu lebih mirip kepada magnesium atau litium? Ya jawabannya lebih mirip ke litium karena litium itu lebih terletak di dalam satu golongan, sementara golongan itu disusun berdasarkan kesifatan kemiripan sifatnya. Nah, kemudian dia juga disusun berdasarkan periodenya ya. Ini periode satu, ini periode 2, periode 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Ini periode 6, ini periode 7 ya. Karena lantanida itu masuk di periode 6, maka sejajarnya pun periode 6. Actinida periode 7, sejajarnya pun periode 7 gitu. Nah, sekarang periode itu disusun berdasarkan apa? Dia disusun berdasarkan persamaan jumlah kulit gitu.
Jadi golongan satu dia memiliki satu kulit, golongan dua memiliki dua kulit. Apa sih Kak? Orbitalnya maksudnya sama ya. Kan tadi atom itu terdiri dari inti atom dan lapisan elektron. Sementara lapisan elektron ini kan tidak hanya ada satu kulit saja ya, ada kulit kedua, kemudian ada kulit ketiga, ada kulit keempat dan seterusnya, gitu. Nah, itu diurutkan di dalam periodenya ya. Jadi kalau golongan dua kulitnya ya dua doang, periode tiga kulitnya tiga doang dan seterusnya. Selanjutnya di dalam tabel periodik itu juga dibagi menjadi 4 blok ya. Ada yang dinamakan dengan blok S, yang mana itu blok S ini ya. Ini dinamakan sebagai blok S ya, bukan bongkahan S ya, tapi golongan golongan S. Apa maksudnya? Maksudnya di blok ini semua unsur konfigurasi akhirnya itu berada di orbital S ya. Kemudian di sini ada blok P. Maksudnya di dalam golongan ini atau di dalam blok ini, seluruh unsur yang ada di sini konfigurasi elektronnya berakhir di orbital P. Kemudian ada juga blok D di sini ya, blok D dan ada juga blok F gitu. Jadi tabel periodik disusun berdasarkan golongan periode, kemudian disusun juga berdasarkan logam, non logam, metaloid dan disusun juga berdasarkan blok-bloknya gitu. Jadi kalau kalian lihat tabel periodik yang ada konfigurasinya, contoh ini ya di blok S, pasti konfigurasi akhirnya selalu berada di S ya. Kalau saya sedikit zoom di sini, semuanya kan ada di S-nya ya. Maka ya betul golongan ini memang masuk di blok S ya. Kalau saya sedikit zoom, ini ya semuanya ada di S. Kemudian ini di blok P, di blok D, sorry, di blok D semuanya memang konfigurasinya mengandung orbital D yang tidak penuh. Kemudian di sini ada blok D, semuanya memang berakhir di blok P ya di sini ya. Ini blok P, ini blok D dan ini blok F ya. Ini blok P, semuanya memang berakhir di orbital P dan ini blok F. Tidak berakhir di F, tapi di sini ada ciri-cirinya orbital F-nya itu tidak penuh ya. Sebenarnya kalau kalian lihat orbital F-nya tidak ada yang penuh ya. Ini F1, ini F2, ini F3, ini F4 dan seterusnya gitu. Nah, kedepannya yang akan dibahas di dalam kimia dasar gitu ya, baik di kimia dasar satu ataupun di kimia dasar 2 ya sama. Ujung-ujungnya akan membahas seluruh tentang tabel periodik ini ya. Makanya ya dekat-dekatlah dengan tabel periodik ya. Kalau bisa dihafal ya, kalau tidak bisa tetap dihafal. Oke, jadi di sini ada contoh latihan soalnya ya. Klasifikasikan unsur-unsur berikut mana yang tergolong ke dalam logam, non-logam, dan metaloid gitu ya. Di sini ada silikon, vanadium, dan bromin. Ya udah tinggal kita masukkan di sini ya. Silikon, tadi apa? Silikon, vanadium, dan bromin ya. Silikon Si itu letaknya di mana? Silikon itu letaknya ada di ini ya, ada di metaloid ya. Kemudian vanadium itu letaknya ada di logam dan bromin itu letaknya ada di non logam ya. Berarti jawabannya metaloid, logam dan non logam gitu ya. Metaloid, logam dan non logam. Sehingga jawabannya yang E. Gitu ya. Sederhana. Jadi kita cukup menentukan dia termasuk di dalam golongan apa. Kemudian ada latihan soal yang kedua, ini juga cukup sederhana ya. Diminta untuk menentukan nama golongannya. Ya. Pertama, ada strontium ya atau yang disingkat dengan Sr. Kemudian ada ruthenium dan ada juga iodium ya.
Yodium ini kan jelas ya, kalian pasti udah tahu yodium ini I, dia ada di golongan 7, pasti golongannya termasuk golongan logam gitu ya. Masalahnya yang strontium dan ruthenium ya, tinggal kalian lihat di tabel periodik ya. Strontium ada di sini ya, kemudian ruthenium itu ada di mana? Ruthenium, ya kadang kita juga harus menghafalkan posisinya ya, biar lebih cepat mencari. Ruthenium. Nah ini ya, dia ada di nomor atom 44. Ini ya, jadi dia termasuk di dalam atom logam transisi ya. Sementara strontium itu masuk di dalam logam alkali tanah ya. Sehingga jawabannya strontium itu kan tadi logam transisi, strontium itu logam alkali, ruthenium itu transisi dan ini merupakan logam halogen. Sehingga opsi A merupakan opsi yang paling tepat di sini. Nah, seperti itu. Kemudian kalian kan tadi juga sudah mengklasifikasikan di dalam tabel periodik ada yang merupakan unsur logam, non logam dan metaloid gitu. Apa sih pembedanya? Yang membedakan nanti adalah sifatnya. Jadi kalau dia merupakan unsur logam itu merupakan unsur yang paling dominan ya di dalam tabel periodik. Nanti dia akan memiliki sifat-sifat yang berikut ini. Pertama, jelas logam itu pasti mengkilap dan dapat memantulkan cahaya. Ini disebabkan oleh apa? Karena logam itu permukaannya sangat halus gitu ya. Bayangkan kalian bepergian kepada suatu tempat yang lantainya dibuat dari kayu dibandingkan dengan lantainya dibuat dari marmer gitu ya. Kalau dibuat dari marmer itu kan saking halusnya kalian bisa bercermin di bawah tuh ya. Kelihatan. Sementara yang dibuat dari kayu, kalian tidak bisa cermin apa-apa, bahkan permukaannya kasar gitu ya. Nah, semua logam itu permukaannya halus sehingga dia bisa mengkilap dan memantulkan cahaya. Jadi semakin halus suatu permukaan, dia semakin mudah untuk memantulkan cahaya. Kemudian yang kedua, logam itu dapat ditempa dan bisa dirubah menjadi lembaran yang tipis. Kemudian sebagiannya itu bisa bersifat keras seperti besi, krom, tapi ada juga yang bersifat lunak ya. Yang bersifat lunak itu adalah semua golongan logam di golongan 1A atau golongan logam alkali ya. Semuanya merupakan logam-logam yang lunak gitu ya. Bahkan kalian bisa memotongnya hanya dengan menggunakan pisau saja. Kemudian ini sifat yang unik dari logam, dia pasti menghantarkan panas dan juga menghantarkan listrik karena dia merupakan konduktor yang baik gitu ya. Dan yang terakhir dia memiliki fasa padat gitu pada suhu kamar kecuali raksa ya. Jadi hanya satu ya. Raksa itu tidak berfasa padat pada suhu kamar melainkan dia berfasa cairan gitu ya. Cuma satu-satunya logam yang berfasa liquid pada suhu kamar gitu. Kemudian sifat kimianya dia memiliki reaktivitas yang bervariasi. Contohnya emas dan platina itu sama sekali tidak reaktif, sementara natrium dengan kalium itu sangat reaktif. Bahkan ketika kalian punya logam natrium dan kalium yang dicelupkan di dalam air, ya bisa apa? Bisa boom ya, meledak ya. Sementara emas dan platina itu merupakan zat yang tidak mudah bereaksi karena mereka berdua merupakan logam yang mulia ya. Kenapa dia sering dibuat perhiasan emas dan platina? Karena keduanya itu tidak mudah bereaksi, artinya tidak mudah korosi, tidak mudah terreduksi, tidak mudah berkarat atau kotor gitu ya. Sehingga karena dia tidak mudah bereaksi, ya dia jadi apa? Mahal harganya. Seperti itu. Kemudian lawannya yang non logam sifatnya kira-kira kebalikannya gitu ya. Non logam ini jumlahnya rada-rada sedikit ya. Dia terdiri dari 17 unsur saja yang posisinya ada di kanan tadi ya. Nah, kemudian wujudnya itu bervariasi. Ada yang berbentuk monoatom. Mono itu artinya satu, artinya sendirian ya. Biasanya tergolong dalam gas-gas mulia saja ya. Helium, neon, argon, kripton, xenon, dan juga radon. Ada juga yang bentuknya gas diatomik gitu. H2, hidrogen, oksigen, nitrogen, fluor, klor gitu. Ini kan semuanya berbentuk gas diatomik. Ada juga yang berbentuk padatan,
Ada padatan yodium, ada padatan selenium, ada padatan sulfida, dan ada padatan fosforida. Ada juga karbon ya. Karbon dalam bentuk grafit atau intan ya. Ini kalau kalian tidak tahu, ini adalah ujung pensil kalian ya. Ini ujung pensil. Kalau masih ada yang menggunakan pensil ya atau potlot, ujungnya itu sebenarnya karbon grafit ya. Tapi ada juga karbon yang intan. Karbon yang intan ini adalah permata gitu ya. Jadi perbedaan karbon grafit dan intan, perbedaan strukturnya saja menyebabkan harganya berbeda jauh ya. Gitu. Kemudian ada juga yang berfasa cairan, contohnya bromin gitu ya. Bromin, bromin ini biasa dibuat sebagai racun ya bagi unggas-unggas yang mengganggu produksi tanaman. Nah, kemudian sifat dari non-logam itu pasti rapuh dan juga insulator ya. Dia tidak bisa menghantarkan listrik gitu. Kenapa tidak bisa menghantarkan listrik? Nanti kita bahas dari jenis ikatannya gitu. Logam itu bisa menghantarkan listrik karena dia berikatan secara ikatan logam ya. Sementara non logam nanti dia akan berikatan secara kovalen dan kovalen itu tidak bisa menghantarkan listrik gitu ya. Jadi isolator ini bisa dijelaskan nanti dari jenis ikatannya gitu. Yang merupakan jenis ikatan yang kovalen sehingga dia tidak bisa menghantarkan listrik. Nah, sifatnya dia juga bermacam-macam ya. Ada yang bersifat inert. Siapa ya? Jelas gas mulia ya. Gas mulia itu bersifat inert karena konfigurasinya penuh ya. Konfigurasinya penuh. Kemudian ada juga yang reaktif. Yang reaktif ini biasanya gas-gas diatomiknya F2, O2, H2, Cl2 gitu ya. Dan dia juga bisa bereaksi dengan logam membentuk senyawa ion. Nah, jadi dari sini kalian tahu ya bahwasanya senyawa ionik ya, senyawa ionik itu merupakan perpaduan ya atau pernikahan terlarang antara zat logam dengan non logam gitu. Non logam. Jadi senyawa yang berbentuk ionik itu asalnya dari ikatan antara senyawa logam dengan senyawa yang non logam. Itu ya. Nah, kemudian terakhir adalah senyawa metaloid ya. Metaloid ini adalah senyawa yang jumlahnya paling sedikit ya di dalam tabel periodik. Jumlahnya cuma ada 8 ya, terdiri dari boron, kemudian ada silikon, germanium, astatin, Sb, tellurium, dan polonium. Beserta dengan At ya, astatin. Yang terletak di dalam posisi diagonal di antara logam dan non-logam. Jadi dia merupakan pembatas tuh antara logam dengan non-logam. Sifatnya kira-kira ya peralihan gitu ya. Setengah logam, setengah non logam gitu. Dia mengkilap ya seperti logam, tapi rapuh seperti non logam ya. Jadi apa ya? Perpaduan lah gitu. Mengkilapnya seperti logam dan rapuh, dia mudah hancur gitu. Seperti non logam. Dan sifatnya kalau tadi logam sifatnya konduktor, non logamnya isolator, berarti metaloid sifatnya di tengahnya atau disebut dengan semikonduktor. Jadi dia bisa menghantarkan listrik meskipun tidak sebaik hantarannya dengan sebagaimana logam gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah nanti kita akan lanjutkan bahasanya di molekul ya. Tadi kan kita sudah tahu bahwasanya atom merupakan penyusun senyawa paling kecil. Sekarang molekul itu apa? Ya, molekul. Molekul itu pada dasarnya gabungan ya, gabungan antara dua atau lebih dari atom gitu. Jadi tidak akan ada yang disebut dengan molekul kalau atomnya cuma satu, atom tunggal. Disebutnya sebagai unsur. Ya, jadi minimal dia berfasa senyawa, maka dia merupakan sebuah molekul. Contohnya apa? Contohnya kalau kalian tahu oksigen O2 ya, yang dinamakan dengan oksigen. Nah, kalau saya gambarkan ikatannya secara struktur Lewis, kira-kira seperti ini. Nah, dia kan terdiri dari dua buah atom.
Makanya disebut sebagai molekul. Contoh lagi, CO2 yang disebut dengan karbon dioksida ya. Karbon dioksida. Nah, dia juga merupakan molekul karena struktur Lewisnya nanti terbentuk seperti ini ya. Terdiri dari dua atom O dan satu atom C. Ada juga amonia ya, amonia NH3 ya. Struktur Lewisnya seperti ini, NH H. Nah, seperti itu ya. Intinya kalau ada satu atom atau lebih yang bergabung, maka dia disebut sebagai molekul. Nah, ada syarat lain selain ini, molekul itu ikatannya harus kovalen ya. Ikatannya harus kovalen. Nanti kalau nggak kovalen, ionik Kak gitu. Nggak bakalan disebut sebagai molekul. Kak, kalau ikatannya logam, nggak bakalan disebut sebagai logam gitu. Besi itu kan logam gitu. Mana mana pernah kalian mendengar kata molekul besi gitu? Nggak pernah kan? Yang biasa kalian dengar itu adalah logam besi gitu. Tidak ada molekul besi. Nah, menggambarkan molekul ini ada berbagai macam cara gitu ya. Yang pertama kita bisa menggambarkan struktur formulanya ya. Jadi dalam penggambaran molekul ya proses penggambarannya kita bisa menggunakan struktur formulanya. Formulanya ya. Contoh, kalau saya punya H2O, ya udah tinggal digambarkan struktur formulanya bahwasanya itu ada molekul oksigen yang mengikat dua atom H. Apakah ini menggambarkan molekul, Kak? Sudah cukup gitu ya. Jadi atom itu akan disimbolkan dengan unsurnya masing-masing. Kemudian ikatan cukup digambarkan dengan garis. Misal nanti ada metana CH4. Artinya ada atom C yang mengikat 4 atom hidrogen gitu. Apakah ini juga merupakan molekul, Kak? Sudah, ini sudah cukup untuk menggambarkan sebuah molekul gitu. Nggak harus yang serumit ini dan itu gitu ya. Kemudian ada gas nitrogen. N berikatan angka 3 dengan N di sini ya. Meskipun kalian tidak menggambarkan PEB-nya, karena kita tidak berbicara tentang struktur Lewis ya di sini, itu nggak masalah gitu. Kalian menggambarkan N di sini kan harusnya ada PEB-nya di kanan dan di kiri, tidak dituliskan pun nggak apa-apa, karena ini yang dinamakan dengan struktur formula gitu ya. CO2 ya seperti tadi CO, PEB-nya tidak digambarkan itu nggak masalah ya. Kemudian ada CHCl3 ya. C, H, di sini Cl, di sini Cl, di sini Cl. Itu yang pertama, yaitu struktur formula. Atau kalian juga bisa menggambarkannya dalam model yang kedua yang disebut dengan model ball and stick. Ya. Ini yang disebut dengan model ball and stick. Jadi kalian bisa menggambarkan atom itu dalam bentuk bola. Kemudian ikatannya itu dalam bentuk stick dan tinggal digabungkan. Contoh CH4 barusan, ya. CH4 yang seperti ini bentuknya jadi seperti ini, ya. Jadi semacam bola-bola mulimut yang kalian gabungkan gitu. Ya, kalau menggambarkan seperti ini rada susah ya, apalagi yang gambarnya miring-miring. Jadi apa nanti? Jadi pentol ya nanti. Lalu di sini chloroform yang awalnya gambarnya seperti ini bisa digambarkan dalam model ball and stick juga. Ya, seperti itu. Nah, kemudian model yang terakhir bisa juga digambarkan dalam space filling ya. Kayak apa itu Kak? Space filling ya. Space filling model itu adalah gambar yang menggunakan bola yang berfusi untuk menunjukkan molekul berfusi itu apa Kak? Berfusi itu maksudnya berwarna gitu ya. Warna yang berbeda nanti memperlihatkan unsur yang berbeda gitu. Dan ukuran bola itu relatif gitu. Apa bedanya dengan ini, Kak? Ini kan juga berwarna gitu. Bedanya di sini ikatannya tuh masih digambarkan gitu. Kalau di model space filling model ini ikatannya udah apa ya? Udah dirangkapkan gitu. Jadi kalau saya tuliskan struktur formulanya H2 ini strukturnya seperti ini ya.
Nah, gitu. Mana kelihatan ikatannya? Enggak kan? Kemudian O2 ini strukturnya seperti ini. N2 ini strukturnya seperti ini. Dan Cl2 strukturnya Cl langsung ketemu dengan Cl gitu. Kan nggak ada ikatan yang terlihat di sini gitu. Lalu terus bentuk yang sebenarnya yang mana Kak gitu. Bentuk yang sebenarnya itu adalah bentuk yang space filling model. Jadi ikatan itu tidak pernah kelihatan ya. Jadi kalau kalian tiba-tiba menjadi admin gitu ya, terus tekan tangan kalian tiba-tiba menjadi sekecil atom, kemudian kalian menjelajahi satu persatu, oh ini atom hidrogen, oh ini molekul hidrogen gitu ya. Kalian tidak akan mendapati ikatannya seperti apa. Karena model yang sebenarnya atom molekul itu yaitu bentuk dalam space filling model yang seperti ini ya. Jadi tidak ada ikatan yang bisa terlihat. Jadi ya udah atom dengan atom itu kayak seolah-olah kolaps bergabung membentuk ikatan yang imajiner tidak bisa terlihat. Ya udah bentuknya seperti ini. Jadi bentuk yang nyata itu adalah bentuk space filling model. Model balaistik berarti tidak nyata, Kak. Ya, tidak terlalu nyata gitu ya. Dan yang paling tidak nyata ini adalah bentuk struktur formulanya. Padahal yang kalian gunakan ke depannya yang struktur formula gitu ya. Jadi kita menggambarkan struktur yang penyederhanaan lah sebenarnya. Karena bentuknya tidak seperti itu. Ya. Nah, kemudian melanjutkan di space filling model ya. Jadi misal saya punya molekul air, kemudian punya molekul kloroform dan metana, nanti bentuknya jadi seperti ini ya. Jadi jauh banget bedanya dengan struktur-struktur yang lain gitu. Oke, di sini saya pindahkan ke atas. Nah, ya. Oke, turun-turun ke bawah, turun. Nah, ini ya. Nah, ini model dari space filling barusan ya. Jadi molekul H2O yang tadi digambarkan struktur formulanya seperti ini, space fillingnya bakalan jadi seperti ini. Yang merah itu OO, yang putih ini hidrogennya. CH4 yang space fillingnya seperti itu, sebenarnya struktur formulanya seperti ini ya. Nah, dan chloroform sebenarnya struktur formulanya CH, Cl-nya ada 3 biji di sini. Nah, seperti itu kira-kira ya. Nah, sebagai latihan, coba kalian lihat soal berikut ini ya. Apa formula dari senyawa pada gambar tersebut yang di atas gitu ya. Kalian tahu di atas ini karbonnya yang berwarna abu-abu itu merupakan karbon gitu ya. Berarti yang jelas ada 3 karbon gitu ya. Yang dipermasalahkan hidrogennya ada berapa gitu ya. Karena di sini ada opsi C3 semua ya. Opsi E pasti bisa dibuang gitu ya. Hidrogennya ada berapa gitu ya. Kalau kalian hitung di sini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Ya mungkin di sini struktur formulannya adalah C3H8. Nah, kemudian yang bawah di sini ya. Di sini ada C yang berikatan dengan H3 ya. Jadi kalau digambarkan kasarnya kira-kira seperti ini. C di sini berikatan dengan H di sini berikatan dengan H. Kemudian di sini ada N, H, H. Jadi struktur formulanya kira-kira CH3 NH2 gitu. Dan yang terakhir di sini, ini kan ada atom C yang mengikat 3 atom H, kemudian di sini ada C yang mengikat 2 atom H, di sini ada C yang mengikatan rangkap dengan oksigen dan mengikatan tunggal dengan oksigen, di sini sisa H, sehingga ini rumus molekulnya adalah C3H6O. Sehingga opsi yang paling tepat untuk menjawab permasalahan ini adalah yang yang mana? Yang oh sebentar. Oksigennya ada dua, O2 ya. Oksigennya ada dua ya. Iya, yang merah kan ada dua. Sehingga opsi yang paling tepat adalah opsi yang pertama, yang A. Nah, seperti itu ya.
Kak, itu yang paling bawah kan O sama BR-nya beda, kayak kayak sama-sama merah ya Kak ya, itu bedainnya gimana? Nah, bedainnya gimana gitu ya. Sebenarnya masuk lagi ke tahap eh, tapi kalau dilihat ya dia lebih lebih dekat ke BR ya daripada ke oksigen. Di sini merahnya oh, merah apa ini? Magenta atau apa? Saya tidak tahu warna lipstick ini. Nah, cara bedanya nanti kalian lihat dari struktur Lewisnya gitu ya. Kalau kalian lihat struktur Lewisnya, BR itu memiliki 7 elektron valensi ya. Saya gambarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Sehingga untuk memenuhi oktet, dia setidaknya perlu satu ikatan ya. Kenapa? Karena setiap atom ketika membentuk satu ikatan, dia mendapat sumbangan satu elektron gitu ya. Sehingga si Br nanti ketika berikatan akan membentuk satu buah ikatan saja. Kenapa? Karena dia perlu satu elektron lagi supaya oktet gitu. Contohnya pada senyawa HBr ya. Kalau saya punya HBr, H elektrovalensinya satu dan Br elektrovalensinya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Ya, maka dia berikatan rangkap satu saja, satu jenis ikatan saja di sini gitu. Sementara oksigen itu kan elektrovalensinya ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Sehingga supaya oktet dia perlu dua buah elektron lagi, maka setidaknya dia akan membentuk dua buah ikatan gitu. Contohnya pada air gitu ya. Contohnya pada air. O, elektrovalensi dari O itu kan ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia berikatan dengan hidrogen di sini. Nah, seperti itu ya. Maka kalau kamu lihat di sini, ini kan oksigennya, anggap kita belum tahu oksigen ya. Si Mister X ini mengikat dua buah, dia punya dua buah ikatan. Si Mister X ini juga punya dua buah ikatan, yang mana itu tidak mungkin dimiliki oleh si Br gitu ya. Maka O di sini lebih lebih baik dipilih ya dibandingkan si Br-nya. Oke, bisa dipahami? Paham Kak, makasih. Oke, sama-sama. Sip, pertanyaan yang bagus ya, karena ya bagus juga nanti barangkali jadi milih opsi yang C gitu ya. Karena molekul pertama dan molekul keduanya juga bagus ya. Juga mirip ya gitu. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke ion dan senyawa ion gitu ya. Saya yakin kalian sudah kenal apa yang disebut dengan ion gitu ya. Nah, di sini saya jelaskan apa itu tentang ion. Ion itu merupakan eh, atom yang kehilangan elektron gitu. Ion itu terdiri dari dua jenisnya. Ada yang kita sebut sebagai kation jika dia bermuatan positif dan ada yang kita sebut sebagai anion jika dia bermuatan negatif gitu ya. Nah, jadi kalau saya punya inti atom di sini ya, dia kan punya beberapa lapis kulit gitu ya. Nah, misal ada elektron-elektron yang menempatinya ya, ada elektron-elektron yang menghuni yang berwarna merah gitu ya. Nah, kalau semisal dia melepaskan elektron gitu ya, maka dia akan membentuk sebuah kation ya. Kan dia membuang sesuatu yang bermuatan negatif, maka dia akan menjadi positif gitu ya. Sebaliknya, kalau ada elektron yang ditangkap oleh dia, maka dia akan menjadi sebuah anion gitu. Jadi kira-kira kalau digambarkan, kalau saya punya si makhluk X gitu ya, kemudian dia melepaskan elektron di sini, maka dia akan menjadi sebuah kation. Kemudian kalau saya punya si makhluk Y, di mana si makhluk Y ini menangkap sebuah elektron ya. Si makhluk Y ini menangkap sebuah elektron. Maka dia akan menghasilkan Y minus atau menghasilkan sebuah anion gitu. Jadi ion itu sebenarnya ada partikel yang bermuatan yang terbentuk dari hasil transfer satu atau lebih elektron dari satu atom netral ke atom lainnya gitu. Sementara senyawa ion itu adalah senyawa yang dibentuk dari ion-ion gitu. Paham kan? Jadi kalau atom bermuatan namanya ion. Kalau molekul bermuatan namanya senyawa ion gitu. Jadi kalau misalnya saya tanya Na plus itu
Ion bukan, ya betul ion. Cl minus, ion bukan ion gitu. NaCl senyawa yang dibentuk dari ion dan ion namanya senyawa ion gitu. Jadi ini adalah ion Na plus, ini adalah atom Na, kemudian ini adalah atom Cl gitu ya. Atom Na memiliki kecenderungan untuk melepas elektron di sini. Jadi kan melepas elektronnya, melepas elektron. Kemudian si Cl ini punya kecenderungan untuk menangkap elektron ya, menangkap elektron. Sehingga dari sini disimpulkan bahwasanya Na nanti akan membentuk kation, Cl akan membentuk anion. Gabungan keduanya nanti disebut sebagai senyawa ion gitu ya. Emang apa sih Kak gunanya belajar ion ini lagi padahal kan sudah dipelajari. Nah, gunanya untuk memahami bahwasanya semua senyawa ion akan membentuk satuan rumus ya. Jadi seperti ini, dia akan membentuk satuan rumus gitu. Jadi senyawa ion termasuk NaCl, KBr, NaBr, semua senyawa yang dibentuk dari logam dan non-logam gitu ya. Dia akan membentuk sebuah kristal garam ya. Di mana kristal garam ini nanti akan mengisi kisi secara selang-seling itu sampai membentuk struktur yang raksasa gitu ya. Ya mungkin kalau kalian bayangkan NaCl itu strukturnya seperti apa? Kayak gini Kak. NaCl ya ya udah Na bergabung dengan si Cl. Padahal enggak gini. Jadi yang warna kuning ini adalah ion adalah kation Na+, yang warna hijau ini adalah anion Cl-. Jadi mereka tuh tersusun secara selang-seling begitu saja. Dengan kata lain, kalau kalian lagi-lagi berubah menjadi Ant-Man gitu ya, kemudian kalian mengecilkan dirinya sampai bisa melihat struktur garam dari NaCl gitu ya, kalian tuh bakalan terjebak di dalamnya gitu ya. Kalian nggak bisa menentukan, Kak, ini bagian NaCl-nya. Enggak, karena NaCl itu tergabung satu dengan yang lain, tidak terpisah gitu ya. Beda nanti dengan senyawa molekul. Molekul air itu kalau kalian menyelam ke dalam air gitu ya, kalian bakalan bisa lihat, oh ini H2O, OHH. Ini ada OHH yang terpisah antara molekul satu dengan molekul yang lain. Tapi kalau senyawa ion itu tidak ada pisah-pisahnya gitu ya. Udah dia gabung aja gitu membentuk struktur yang raksasa gitu, struktur kristal yang raksasa gitu. Jadi semua senyawa garam ya itu akan membentuk sebuah kristal gitu ya. Jadi ya ternyata untuk mendapatkan kristal tidak susah-susah amat gitu ya. Ambil aja garam dapur itu ya juga merupakan sebuah kristal gitu ya. Ya mungkin di masa kecil kayak menganggap kristal itu adalah sesuatu yang berkilauan gitu ya, berkilauan dan bening, harganya mahal. Enggak, garam pun termasuk kristal ya. Jadi definisi kristal di sini adalah sesuatu yang tersusun secara periodik gitu ya. Kation, anion, dan seterusnya. Oke. Nah, selanjutnya dia harus dibuktikan bahwasanya memang terbentuk ion ya. Ini mungkin beberapa dari kalian di SMA sudah pernah melakukan percobaan ini ya di kelas 10 atau kelas 11 ya. Kelas 10 kalau tidak salah ya tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Larutan NaCl pun sama ya. Dia bisa menghantarkan listrik gitu. Sebenarnya listrik itu merupakan hantaran dari sebuah elektron gitu ya. Jadi kalau ada orang kesetrum gitu ya, sebenarnya orang itu sedang dilewatin tubuhnya oleh elektron gitu. Begitupun petir gitu ya. Petir itu sebenarnya eh, kumpulan elektron yang sangat memadat dan sangat banyak gitu ya. Makanya saking banyaknya dia jatuh ke bumi dan ya hantarannya tinggi gitu ya. Oke. Nah, senyawa ion itu sebenarnya tidak bisa menghantarkan listrik dalam bentuk padatannya, gitu. Kenapa? Karena dalam bentuk padatannya dia masih belum terionisasi, gitu. Jadi dalam bentuk padatan NaCl itu masih seperti ini, NaCl dalam fase solid. Kecuali kalau dia sudah dilarutkan. Kalau sudah dilarutkan, dia akan membentuk Na plus yang fasanya aqueous, fasanya larutan. Kalau sudah fasanya larutan, dia sudah berbentuk kation dan anion kan di sini. Sehingga kation dan anion inilah yang bisa menghantarkan elektron. Gitu.
Nah, seperti itu. Kalau masih dalam fasa padatannya, masih dalam bentuk senyawa ion, itu belum bisa mengantarkan listrik karena belum ada ion di sini kan NaCl, masih senyawa yang netral gitu. Tapi kalau sudah dilakukan di dalam air, sudah berbentuk kation dan berbentuk anion. Gitu. Jadi ini contoh NaCl yang solid ternyata tidak bisa menghidupkan lampu di sini ya. Sementara NaCl yang sudah dilelehkan, molten NaCl ini maksudnya lelehan NaCl gitu ya. Ternyata bisa menghidupkan si lampu gitu. Kemudian air murni itu tidak bisa menghidupkan lampu, ternyata kalau larutan garam itu bisa menghidupkan si lampu gitu. Jadi senyawa ion itu sifatnya bisa menghantarkan listrik, ya. Kenapa? Karena dia terdiri dari kation dan anion. Namanya juga kation anion berarti dia bisa menghantarkan sebuah elektron, makanya konduktivitasnya bagus gitu. Begitupun daya hantar panasnya juga bagus. Nah, tapi senyawa molekul itu tidak gitu ya. Senyawa ion itu tidak bisa menghantarkan listrik dalam bentuk ini maksudnya senyawa molekul ya. Senyawa molekul itu tidak bisa menghantarkan listrik dalam wujud apapun. Karena molekul itu tidak dibentuk dari partikel-partikel yang bermuatan. Contohnya apa, Kak? Contohnya misal saya punya senyawa si CO2 ya. CO2 gitu ya. Di mana dia memiliki partikel yang bermuatan? Nggak ada gitu ya. Semuanya netral gitu. Misal saya punya NH3 ya. NH3. Mana muatannya di sini? Nggak ada. Atau saya punya senyawa apa ya yang molekul N2 gitu ya. N atau Cl2 atau oksigen ya. Ini semua kan merupakan senyawa molekular yang mana mereka semua tidak bisa menghantarkan listrik karena tidak dapat terionisasi. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kembali ke tabel periodik ya, sebenarnya tabel periodik itu merupakan informasi yang penting ya untuk menentukan segala hal tentang keperiodikan nanti. Kalau kita berbicara tentang senyawa ion, tadi ada yang disebut dengan kation, ada yang disebut dengan anion. Nah, kation ini bisa dibentuk dari yang namanya proses energi ionisasi. Ya. Energi ionisasi. Sementara si anion ini bisa dibentuk dari proses afinitas elektron. Ya. Afinitas elektron. Jadi, kalau ada si makhluk X, ya saya ulang lagi ya, kalau ada si makhluk X gitu ya, dia tuh mengionisasi atau melepaskan ionnya, maka dia akan menjadi kation dalam fasa aqueous. Kalau ada si makhluk Y yang menangkap elektron gitu ya, maka dia akan menghasilkan anion Y- dalam fasa aqueous gitu. Seberapa mudah suatu unsur itu terkationisasi atau teranionisasi itu tergantung golongannya, ya. Nah, sekarang kalian coba lihat tabel berikut ini ya. Kalian perhatikan tabel berikut ini. Oke, saya perkecil terlebih dahulu. Nah, oke, sip. Nah, perhatikan tabel berikut gitu ya. Kalau atom itu berada di golongan 1A, maka dia akan cenderung membentuk kation plus 1. Ya. Yang mana ini nanti kedepannya juga dipakai untuk menentukan bilangan oksidasinya ya atau biloxnya juga. Golongan 2 nanti akan membentuk kation yang bermuatan 2 plus. Golongan 3 akan membentuk kation yang bermuatan 3 plus. Golongan 4, nah golongan 4 ini punya dua kemungkinan ya. Dia bisa membentuk C4 minus atau C4 plus sesuai kesukaan dia ya. Bisa membentuk Si4 minus, bisa juga Si4 plus gitu. Ya, terserah ya, sesuka dia gitu ya. Kemudian golongan 5, 6, 7 nanti cenderungnya malah membentuk sebuah anion. Jadi golongan 5 itu membentuk 3 anion, 3 min. Golongan 6 membentuk anion 2 min. Dan golongan 7 membentuk anion min. Gitu.
Jadi dengan menentukan golongan, kita juga bisa menentukan kemudahan dari atom tersebut untuk berubah ion. Apakah berubah kation atau apakah berubah anion. Seperti itu ya. Nah, kemudian kation dari logam transisi. Ya, logam transisi itu yang mana? Jangan lupa logam transisi itu adalah blok D barusan ya. Ini kan ada blok S ya. Jadi kira-kira posisinya di sini logam transisi yang kotak yang di tengah gitu ya. Nah, unsur golongan ini itu tidak terlalu reaktif gitu dibandingkan dengan golongan alkali dan alkali tanah gitu. Dan unsur ini biasanya masih dapat mentransfer elektron ke unsur non-logam lainnya, membentuk senyawa ionik, tetapi ion yang ditransfer itu tidak pasti sebagaimana unsur golongan satu dan golongan 2. Kalau golongan satu dan golongan 2 kan tadi udah jelas ya. Golongan satu semuanya pasti plus satu, melepas satu elektron. Golongan 2 semuanya pasti plus 2 atau melepas 2 elektron. Nah, kalau di logam transisi gitu ya, itu nggak pasti. Ada yang melepas 2, ada yang melepas 3, ada yang melepas 4, dan seterusnya. Nah, kalau pada kasus ini, katanya Fe direaksikan dengan Cl2 bisa membentuk FeCl2. Gitu ya. Dimana kalau saya ionisasikan ini kan membentuk Fe2 plus dan Cl minus gitu ya. Sementara kalau FeCl3 itu jika diionisasikan kan membentuk Fe3 plus dan Cl minus gitu. Loh, berarti yang mana yang betul? Apakah Fe bermuatan plus 2? Apakah Fe bermuatan plus 3? Dua-duanya sama-sama betul gitu. Jadi memang untuk eh, unsur logam golongan transisi itu tidak ada kepastian terkait bilangan oksidasinya ya, terkait berapa plusnya itu tidak ada kecenderungannya karena memang golongan logam transisi itu ya bervariasi gitu ya. Ada yang plus satu, ada yang plus dua. Bahkan mangan itu mulai dari plus satu, plus dua, plus tiga, plus empat, plus lima, plus enam, dan plus tujuh. Ada semua ya. Segala bilangan oksidasinya tuh ada gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya katium dari post transisi. Post transisi itu yang mana? Post transisi itu ya keadaan setelah transisi gitu. Kalau transisi kan ada di sini. Post transisi itu ada di sini. Artinya sebelum dia masuk ke metaloid gitu. Tapi masih masuk di dalam blok D di sini ya. Jadi post transisinya terdiri dari gallium, indium, xenon, thallium, lumbum, bismut, UuTu, QuB gitu ya. Nah, ada dua logam yang penting untuk diketahui di sini, yaitu termasuk adalah timah dan timbal. Karena kedua unsur ini memiliki bilangan oksidasi sehingga dapat membentuk dua senyawa dengan unsur non-logam. Contohnya dia bisa membentuk SNO dan SNO2. Artinya SN punya dua bilangan oksidasi ya. SN atau timah itu ada yang berbentuk SN2 plus, ada yang berbentuk SN4 plus. Jadi ya sama lah ya kira-kira. Baik itu golongan transisi ataupun golongan post transisi, dua-duanya sama-sama memiliki bilangan oksidasi yang bervariasi. Dan satu-satunya golongan logam transisi yang tidak bervariasi bilangan oksidasinya itu adalah si bismut ya. Jadi si bismut ini konsisten dengan golongan satu dan golongan dua tadi ya, dia meniru-niru ya. Jadi dia hanya memiliki satu jenis muatan, yaitu hanya plus tiga ya. Dan kalau logam transisi itu bisa lebih dari satu bilangan oksidasinya. Tapi untuk bismut hanya plus tiga saja. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ada tabel untuk kalian hafalkan ya. Tidak harus dihafalkan ya, tidak harus dihafalkan ya, tapi wajib dihafalkan ya. Contoh di sini ada titanium. Titanium itu biloxnya ada yang plus 2, ada yang plus 3, ada yang plus 4 gitu. Bervariasi kan? Chromium gitu ya. Intinya
biloxnya ini bermacam-macam gitu lah. Ada besi, ada kobalt, ada nikel, ada copper, ada zinc. Kemudian ini di eh, silver, cadmium, gold, mercury. Kemudian ini di bagian post transition metals ya, di logam post transisi barusan ya yang ada di sini. Jadi bilangan oksidasinya itu bermacam-macam ya, tidak hanya satu jenis saja. Oke. Nah, kemudian tadi kan kalau berbicara tentang ion, ini kan semuanya ion ya, termasuk salah satu ion ini adalah atom yang bermuatan negatif gitu ya. Tapi nanti ada yang disebut dengan senyawa poliatomik gitu ya, atau senyawa atau ion ya, ion poliatom lebih lebih bagus disebut ion poliatom ya. Ion poliatom ini merupakan senyawa yang bermuatan ya, senyawa yang bermuatan ya. Ini penting diketahui, soalnya nanti definisi dari ion itu bisa salah ya. Kan tadi saya bilang bahwasanya ion itu merupakan atom yang bermuatan. Loh, nanti kalau ada OH- gimana Kak? OH- atau NH4 plus gitu ya. Atau HCO3- gitu ya. Mereka semua kan merupakan partikel yang tidak netral gitu ya. Dia punya muatan, tapi kan dia bukan atom karena terdiri dari lebih lebih dari satu atom atau mereka tergolong ke dalam molekul. Makanya nanti disebut ada yang disebut sebagai senyawa ion poliatom yang digambarkan di sini ya. Tuh, jadi NH4 plus sini juga udah ditampilkan namanya ya. Namanya ion amonia, ada ion merkuri, ada ion hidronium, ada ion hidroksida, ion sianida, ion nitrit, ion nitrat, ion hipoklorit, ion klorit, ion klorat, ion perklorat, ion permanganat, ion asetat, ion oksalat. Kemudian ada ion karbonat, ada ion bikarbonat, ada ion sulfit, ion disulfit, ion sulfat, ion bisulfat, ion tiosianat, ion tiosulfat, ion dikromat, ion kromat, ion fosfat. Saya tidak sedang membaca puisi ya. Memang namanya seperti ini ya. Memang namanya seperti ini ya. Jadi nanti ini eh, tidak harus dihafalkan ya, tapi wajib untuk dihafalkan. Ya, ya hafalkan slogannya ya. Tidak harus dihafalkan, tapi wajib untuk dihafalkan ya. Karena ya di ujung nanti kalian harus bisa menamai semua senyawa yang ada di bumi gitu ya. Kayak manusia, kenapa manusia itu perlu nama sih gitu. Kenapa nggak dipanggil aja manusia? Hei manusia sini gitu ya. Karena manusia itu beragam, maka itu perlu dinamai gitu ya. Ada yang namanya Adi, ada yang namanya Bambang, dan lain sebagainya ya. Begitupun senyawa, karena senyawa sangat banyak, jumlahnya miliaran, biliaran, dan bilionan, maka masing-masing juga harus diberi nama ya. Dan itu tugas kita ya sebagai orang kimia untuk memberi nama satu persatu sesuai aturan dari IUPAC gitu ya. Oke. Nah, baru kita akan lari kepada aturannya. Kira-kira gimana cara kita untuk menamai dari senyawa ion gitu. Nah, secara sederhana, kation itu langsung saja disebut nama dari atomnya. Kayak Na plus, namanya natrium. Ca2 plus, ya namanya kalsium gitu ya. Gitu tata namanya ya. Jadi sederhana. Tetapi untuk logam-logam yang bilangan oksidasinya atau jenis muatannya tadi lebih dari satu, maka kita harus memberikan angka Romawi di depannya. Contoh, Cr2 plus. Kenapa namanya kromium 2 gitu ya? Karena kalau namanya kromium saja itu nggak spesifik. Apakah orang ini pengennya Cr2 plus atau Cr3 plus itu? Apalagi mangan nanti. Mangan itu ada plus 1 sampai plus 7. Kalau ditulis mangan doang ya pusing 7 keliling nanti. Ini orang maksudnya mangan yang berapa plus gitu. Tapi untuk golongan 1 dan 2A kenapa tidak perlu diberikan eh,
angka Romawi di depannya ya karena sudah jelas gitu ya. Golongan 2 pasti bilangan oksidasinya plus 2, golongan satu pasti bilangan oksidasi atau muatannya itu plus 1. Seperti itu ya. Nah, untuk anionnya sendiri ya, itu tinggal diberi akhiran dengan menambahkan kata ida gitu ya. Hidrogen nanti berubah menjadi hidrida ya. Kemudian karbon nanti berubah menjadi karbida. Silikon jadi silikida. Nitrida jadi nitrogen jadi nitrida, kemudian ada fosfor fosfida, arsen arsenida, tellurium tellurida, oksigen oksida, sulfur sulfida, selenium selenida, iodin iodida, fluorin florida, klorin klorida, dan bromin bromida. Jadi untuk anion ini tinggal ditambahkan ida di belakangnya ya. Tinggal ditambahkan ida-ida saja. Oke, jadi seperti itu ya. Udah, tidak ada masalah kan? Tidak ada masalah ya, karena masalahnya ada di sini. Silahkan diberi nama ya, masing-masing gitu ya. Nah, untuk memberi nama ya kita harus bisa melakukan ionisasi terhadap dia terlebih dahulu gitu ya. Untuk menentukan jenis kation dan jenis anionnya gitu. Contoh di sini ada K2O ya. Apa namanya K2O? Kalah Kak. Bukan itu KO ya. Ini K2O ya. K2O. K2O kalau dia terionisasi dia akan melepaskan dua kation K+ yang fasanya aqueous dan O2- fasanya aqueous gitu. Tata nama dari senyawa ion nih kan tinggal digabungkan saja kationnya apa, anionnya apa, nyambung. Jadilah senyawa. K ini golongan satu, muatannya sudah pasti plus satu. Sehingga namanya ya udah tinggal kalium saja ya, kalium. O2- ini oksigen, tapi karena dia anion namanya jadi oksida. Ya udah kalium oksida. Itu. Langkah yang sama dilakukan untuk soal nomor 2. Soal nomor 2 di sini ada NH4+ dan ClO3- gitu. Oh, ternyata di sini senyawa ion poliatom. NH4+ namanya amonium, ClO3- namanya. Nah, kita lihat tabelnya di sini. ClO3- itu klorat ya. Kalau misal nanti ada ClO4- perklorat. Kalau misal ClO2- itu klorit. Kalau ClO- itu hipoklorit. Jadi tergantung kepada jumlah oksigennya gitu. Jadi biasanya kalau saya mau menghafalkan hipoklorit, klorit, klorat, perklorat. Gitu. Hipoklorit, klorit, klorat, perklorat. Ya udah baca aja sering-sering gitu ya. Nanti daripada kalian mandi terus karaoke mending baca ini aja ya. Hipoklorit, klorit, klorat, perklorat gitu. Biar cepat hafal ya. Gitu. Sehingga namanya NH4+ ini kan namanya amonium ya. Amonium klorit ya. Amonium klorit gitu namanya ya. Selanjutnya di sini ada MgC2H3O2 dua kali ya. Kalau terionisasi kan pasti melepaskan Mg2+ gitu, aqueous. Kak tahu dari mana sih muatan kationnya itu? Ya, ya tahu dari golongannya gitu ya. Mg kan golongan 2 ya, pasti plus 2 gitu ya. Dan melepaskan C2H3O2- gitu ya. Nah ini kalau kalian bingung, bingung sebenarnya ini penulisan yang keren aja dari CH3COOH ya. CH3COO- gitu ya. Atau asetat gitu ya. Cuma ditulis keren aja jadi C2H3O2 gitu. Nah, ini sebanyak dua ya. Mg2+ namanya magnesium ya, magnesium. Ini namanya asetat, ya udah namanya magnesium asetat. Seperti itu. Gitu.
Nah, kemudian untuk soal nomor 4 dan soal nomor 5 saya sarankan kepada kalian ya. Coba yang bisa dikomen di room chatnya ya. Saya tunggu nomor 4 CR2O3 kira-kira apa namanya? Zinc BR2 kira-kira apa namanya? Ayo CR2O3 namanya apa? Dan zinc BR2 itu namanya apa ya? Oke, ini sudah ada yang jawab ya. Cara private. Gak apa-apa dikirim Ibrion aja ya biar temennya bisa lihat nanti ya. Oke, sudah ada jawab, sudah betul ya. Kita harus ionisasikan dulu, dia akan melepaskan CR gitu ya. Masalahnya CR-nya berapa plus ini Kak gitu ya. CR-nya berapa plus? Nanti kita bisa bisa lihat dari O-nya ya. Karena O itu muatannya pasti minus 2 ya. Aqueous. Karena O itu jumlahnya 3 gitu ya. Maka muatan dari anilnya saja ini sudah 3 kali min 2 atau min 6 kan. Sementara CR-nya kan ada 2 gitu ya. Berarti 2 dikali berapa yang hasilnya? Yang hasilnya plus 6 gitu ya. Berarti plus 3 di sini ya. Gitu. Nah, namanya apa di sini? Ya betul ya. Tapi ini ada sedikit kesalahan ya. Kurang angka Romawinya saja ya. Karena di sini Cr itu disebutkan sudah kromium. Jadi dia menyebutnya kromium oksida ya. Tapi kromium kan ada yang 2 plus ya. Maka di sini saya harus beri angka Romawi 3 ya untuk menegaskan bahwasanya ini Cr3 plus ya. Jadi kromium oksida ya. Seperti itu. Nah, nomor 5 juga udah yang jawab nih dari teman kalian, Haza. Nomor 5 seng bromida ya. Seng bromida ya. Betul ya, karena ini akan melepaskan zinc 2 plus, aqueous, dan Br minus ya. Sebanyak dua yang fasanya aqueous. Gitu. Nah, zinc itu muatannya ada yang plus 2, ada juga yang plus 1 karena dia golongan logam transisi ya. Sehingga di sini namanya wajib diberi angka Romawi ya. Seng 2 bromida. Nah, seperti itu ya. Sederhana kan? Jadi cukup kita tahu apakah itu logam transisi atau bukan. Kalau logam transisi harus kita tambahkan dengan angka Romawi ya. Kalau bukan logam transisi ya ngapain gitu ya. Karena memang jenis biloxnya cuma satu doang kalau di situ ya. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ini kebalikannya ya. Kalian diminta untuk menuliskan rumus untuk senyawa yang diminta berikut ya. Pertama, ada kalsium hidroksida ya. Kalsium hidroksida kan bisa dituliskan satu persatu ya. Kalsium itu sebenarnya Ca2 plus ya. Ini ion kalsium. Hidroksida itu OH minus gitu. Supaya membentuk senyawa yang netral, maka OH minusnya harus 2. Sehingga Ca ditambah 2 OH minus jadilah CaOH 2 kali gitu. Yang kedua ada mangan 2 bromida ya. Berarti Mn2 plus fasanya aqueous dicampur dengan bromida Br yang fasanya aqueous gitu ya. Br-nya harus 2 supaya kation dan anionnya jadi setara. Sehingga terbentuklah MnBr2 di sini. Selanjutnya ada amonium fosfat. Amonium sendiri NH4 plus gitu ya. Ditambah dengan fosfat. Fosfat itu PO4 3 minus. Rasanya aqueous gitu ya. Ya udah berarti amoniumnya harus 3 supaya 3 plus dan 3 minus jadi netral. Berarti NH4 3 kali PO4. Seperti itu. Gitu. Nah, soal yang nomor 4, siapa nih yang bisa jawab? Merkuri nitrida
Kira-kira rumus kimianya seperti apa ya? Rumus formulanya seperti apa? Coba saya tunggu ya. Merkuri nitrida ya. Rumus kimianya sama dengan apa? Merkuri satu nitrida ya. Merkuri satu nitrida. Hg3n. Nah, betul ini ya. Merkuri satu nitrida ya. Hg tapi muatannya plus ya. Fasanya aqueous digabung dengan nitrida. N itu kan golongan golongan berapa itu N? Golongan 5 sehingga muatannya cenderung -3 ya. -3 fasanya aqueous gitu ya. Ya kalau bergabung ya udah akan membentuk Hg3n gitu ya. Hg-nya 3 ya karena harus 3 plus di sini ya supaya setara dengan 3 minus. Seperti itu ya. Jadi di sederhana ya tata nama dari eh, senyawa ionik gitu ya. Tinggal nama kationnya ditambah dengan nama anionnya. Oke. Di sini ada latihan soal lagi ya. Nama yang benar untuk Cu2S gitu. Namanya kira-kira apa gitu ya. Lagi-lagi kalau kita punya senyawa Cu2S ya, nggak ada salahnya untuk kita mengionisasikan terlebih dahulu gitu ya. Dia kan melepaskan 2 Cu gitu ya. Kak, Cu kan biloxnya muatannya lebih dari satu karena itu logam transisi. Jadi yang berapa ini Kak? Kalau nggak tahu boleh dituliskan anionnya dulu. S ya. Karena S itu terletak di golongan 6 maka muatannya pasti selalu -2 aqueous gitu ya. Sehingga pasti di sini plus gitu ya. Aqueous karena 2 dikali plus satu ya plus 2 gitu ya. Ya kalau ditanya namanya apa? Ini kan namanya tembaga ya, tembaga dan harus diberi angka Romawi gitu. Dan ini namanya sulfida. Ya udah berarti namanya tembaga satu sulfida yang ini gitu. Kenapa bukan tembaga satu sulfit? Karena sulfit itu SO3 minus ya. Tembaga satu itu Cu plus, sulfit itu SO3 minus gitu. Jadi kalau bergabung malah CuSO3 ya. Itu. 2 minus ya, sorry, 2 minus ya. Jadi di sini akan membentuk Cu2SO3. Kenapa bukan tembaga 2 sulfat ya? Karena tembaga 2 itu Cu2 plus, sulfat itu SO4 2 minus. Ini akan membentuk CuSO4. Gitu. Kenapa bukan tembaga 2 sulfida? Karena tembaga 2 itu Cu2 plus, sulfida itu S2 min, akan membentuk CuS gitu, bukan Cu2S gitu. Dan tembaga sulfida ini tambah salah ya karena tidak ada angka Romawi gitu ya. Angka Romawinya teh kemana, lari kemana gitu ya. Padahal Cu itu logam transisi yang bilangan oksidasinya lebih dari satu. Sehingga itu diperlukan di sini. Rumus yang tepat untuk amonium sulfit ya. Amonium itu adalah bentuk kation poliatomik yaitu NH4 plus ya, aqueous. Sementara sulfit itu anion poliatomik SO3 2 minus, fasanya aqueous gitu. Supaya dia bisa bergabung dan netral, maka amoniumnya kan harus 2 ya. Sehingga terbentuklah NH4 2 kali SO3. Itulah si makhluk amonium sulfit. Itu ya, amonium sulfit. Ya. Oke, seperti itu kira-kira tentang senyawa ionik gitu. Ada lagi nggak Kak? Ada lagi selanjutnya ya. Yang berikut adalah senyawaan hidrat ya. Jadi kita sudah move on tentang ionik, sekarang beralih kepada senyawaan hidrat. Hidrat itu apa? Hidrat itu kan bahasa bahasa Yunani dari air gitu ya.
Jadi hidrat itu adalah kristal yang mengandung air. Contohnya CaSO4 2 hidrat. Ya. CaSO4 2 hidrat. Kalsium sulfat 2 hidrat gitu. Nah, air itu tidak terikat dengan kuat sehingga dapat dihilangkan dengan proses dehidrasi saja, menyisakan padatan anhidrat gitu ya. Jadi contoh di sini saya punya CuSO4 5H2O ya. CuSO4 5H2O. Nah, dia tuh kalau dipanaskan, maka dia akan melepaskan CuSO4 dan 5H2O gitu. Jadi senyawa hidrat itu adalah senyawa garam yang terperangkap di dalam hidrat gitu. Kalau dia dipanaskan maka hidratnya itu bakalan terlepas. Jadi garamnya ya terlepas begitu aja gitu ya. Pertanyaannya, kenapa senyawa senyawa ini bisa dihidrat sih? Ya bisa saja karena CaSO4 itu kan terdiri dari kation dan anion ya, yaitu kation Ca2 plus dan anion SO4 2 minus gitu. Jadi Ca2 plus ini bisa dikelilingi oleh molekul air. Nah, seperti ini. Sorry kebalik ya. Dikelilingi oleh molekul air seperti ini. Nah, iya seperti ini. Loh, kenapa dikelilingi seperti ini, Kak? Karena oksigen ini merupakan atom yang parsial negatif ya. Oksigen ini merupakan atom yang parsial negatif atau sifatnya elektronegatif gitu ya. Jadi dia akan menyukai atom-atom yang bermuatan positif ya. Makanya kation akan dikelilingi oleh air. Terus anionnya dikelilingi juga nggak Kak? SO42-nya ya? Iya, dikelilingi juga. Tapi airnya mengelilingi dengan posisi seperti ini. Nah, seperti itu ya. Ini yang disebut dengan senyawa hidrat. Jadi kalau di sini yang mendekat adalah atom hidrogennya. Kenapa? Karena hidrogen itu merupakan atom yang elektropositif ya. Elektropositif. Jadi dia menyukai atom yang bermuatan negatif gitu ya. Seberapa banyak hidrat di sini ya tergantung di rumusnya sebanyak berapa. Kalau 5 berarti dia dikelilingi oleh 5 air. Kalau 2 berarti cuma dikelilingi oleh 2 air. Kalau satu ya udah dia nggak punya temen dikelilingi oleh satu doang gitu. Gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau ada senyawa hidrat, maka dia harus diberi nama juga ya. Kira-kira bagaimana tata nama dari senyawa hidrat gitu ya. Tata nama dari senyawa hidrat cukup dinamakan dengan nama garamnya, kemudian jumlah hidratnya baru ditambahkan dengan hidrat. Nah, jumlah molekul hidratnya ini dinyatakan di dalam prefiks angka Yunani ya. Jadi kalau satu itu mono, kalau dua itu di, kalau tiga itu tri, kalau empat itu tetra, ya. Kalau lima itu penta, kalau enam itu heksa, kalau tujuh itu hepta, kalau delapan itu okta, dan kalau sembilan itu nona, kalau 10 itu deka. Nah, inilah prefiks dari angka Yunani yang saya maksud gitu ya. Jadi kalau ada CaSO4 2H2O, CaSO4 kan namanya kalsium sulfat. H2O namanya hidrat, tapi kan jumlahnya dua, makanya namanya kalsium sulfat dihidrat ya. Jadi dua ini nanti lari kepada nama prefiksnya, ya awalannya. 6 nanti jadi heksa, 3 nanti jadi tri, gitu ya. Itu jadi sederhana nama dari senyawa hidrat tinggal nama dari senyawa garamnya, kemudian jumlah hidratnya, baru kita tambahkan hidrat di belakangnya. Seperti itu ya. Sekarang latihannya nih ya. Kalau ada FeNO3 dua kali ya, namanya apa ya? Ini kan kalau diionisasikan dulu akan melepaskan Fe3 plus fasanya aqueous dan 3NO3 minus ya, fasanya aqueous ya. Ini namanya besi ya.
Besi, besi berapa? Besi 3 ya, karena besi 2 juga ada, besi 1 juga ada gitu. Ini namanya nitrat ya. Sementara ini namanya 9 hidrat atau nonahidrat gitu ya. Oh ya udah tinggal digabung berarti namanya besi 3 nitrat nonahidrat ya, sehingga jawabannya yang B seperti itu. Kalau opsi yang A ini salah karena besi itu merupakan logam transisi ya, sehingga harusnya punya angka Romawi ya. Kalau yang C bukan besi, tapi kenapa malah barium? Itu apa, nama apa itu? Kemudian yang D besi 3 nitrit nonahidrat ya. Coba kita tuliskan ini berarti nitrit ya. FeNO2 3 kali. Nah, ini nitrit ya. Nonahidrat 9H2O. Kalau yang ini heptahidrat ya. Jadi tetap FeNO3 3 kali tapi heptahidrat 7H2O. Seperti itu ya. Udah seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita harus mempelajari tentang senyawa molekul ya. Kalau tadi sudah belajar tentang senyawa ion, sekarang kita belajar tentang senyawa molekul. Jadi senyawa molekul itu merupakan partikel netral yang terdiri dari dua atom atau lebih gitu ya. Jadi ada contoh pembentukan senyawa molekul ya. CO2 itu kan molekul dibentuk dari C dan O2 gitu ya. Ada air, air itu kan juga molekul yang dibentuk dari gas hidrogen dan oksigen gitu ya. Apa gunanya belajar molekul? Karena nanti ada perbedaannya antara molekul dengan senyawa ion. Kayak apa perbedaannya? Sebenarnya sudah sempat saya singgung tadi ya. Ini merupakan senyawa molekuler ya. Ini merupakan senyawa molekuler dan ini merupakan senyawa ion gitu ya. Senyawa ion. Kalau dicontohkan di sini adalah H2O dan di sini adalah NaCl gitu. Apa perbedaannya? Namanya juga senyawa molekuler, artinya setiap molekulnya bisa saya lihat gitu ya. Jadi ibaratlah kalian menjadi Ant-Man lagi, Ant-Man terus ya. Menjadi Ant-Man lagi ya, kemudian kalian mengecilkan dirinya dan kalian nyemplung tuh di dalam air gitu ya. Apa yang akan terjadi? Ya mati, tenggelam. Enggak ya. Kalau kalian menyelam di dalam air dan melihat partikel-partikel airnya, molekul airnya itu terpisah secara betul-betul terpisah gitu ya. Jadi kalian tuh bisa membedakan, oh ini partikel air, molekul air, oh ini molekul air itu ya terpisah, betulan terpisah gitu. Tetapi kalau senyawa ionik itu nggak bisa kalian pisahkan gitu ya. Kak, ini bagian NaCl-nya, ini bagian NaCl-nya itu nggak bisa gitu, nggak bisa karena senyawa ion itu membentuk senyawa kristal atau senyawa raksasa yang secara periodik tersusun secara rapi gitu ya. Nggak bisa dibedakan ini kationnya, ini anionnya. Oh ini satu bagian NaCl saja kak gitu, nggak bisa gitu ya. Gitu, itu bedanya ya. Jadi senyawa molekuler itu bisa betul-betul terpisah antar molekulnya, sementara senyawa ionik atau senyawa ion itu membentuk senyawa kristal. Oke, selanjutnya senyawa molekul itu umumnya yang paling banyak bergabung dengan hidrogen gitu ya. Jadi kalau periode 4 bergabung dengan hidrogen jadi CH4, SiH4, GeH4. Kalau golongan 5 bergabung dengan hidrogen, hidrogennya jadi 3 semua ya. Kenapa? Karena golongan 4 ini tadi kan membentuk muatan plus 4 ya. Dia akan membentuk muatan plus 4 atau min 4. Sementara golongan 5 kan akan membentuk min 3 ya. Sehingga kalau bergabung dengan hidrogen 3 doang gabungnya. Kalau oksigen kan akan membentuk min 2 ya. Muatannya min 2. Kemudian kalau golongan 7 akan membentuk muatan min 1 ya. Makanya hidrogen yang bergabung ya satu doang. Seperti itu.
Kemudian di sini di SMA kalian juga sudah tahu ya apa yang disebut dengan senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon semuanya itu merupakan senyawa molekular gitu ya. Jadi tidak tersusun secara kristalin, bisa kalian pisahkan satu persatu molekulnya bagian yang mana gitu ya. Nah, di sini ada contoh metana, etana, propana, butana, pentana, heksana ya, yang tidak harus dihafalkan tapi wajib dihafalkan ya. Ya, setidaknya 10 hidrokarbon pertama ya. Kalian hafalkan ya metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana hingga dekana gitu ya. Ya, lagi-lagi jadi daripada kalian gabut gitu ya di kamar mandi daripada karaoke, jadi mending sebutin nama-nama senyawa aja yang kalian ketahui gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya gimana tata nama dari senyawa molekul gitu ya. Jadi ini aturannya ya. Jumlah atom nanti bakalan diberi prefiks ya. Satu mono, dua di, tiga tri, empat penta, sama seperti barusan ya. Kecuali untuk unsur pertama yang jumlahnya hanya satu atom, awalan mono itu bakalan dihilangkan. Ya. Dan awalan mono di tri barusan juga tidak berlaku untuk senyawa hidrogen gitu ya. Contoh HBr. Ya. Kenapa namanya hidrogen bromida? Karena H itu tidak awalan mono itu tidak berlaku untuk atom hidrogen gitu ya. Jadi kenapa tidak monohidrogen monobromida ya karena awalan mono itu tidak berlaku gitu ya. H2S kenapa tidak dihidrogen eh, monosulfida? Karena ya lagi-lagi untuk hidrogen itu tidak berlaku ya. Nah, sekarang CO karbon monooksida gitu ya. Kenapa mono tidak monokarbon dioksida, Kak? Monokarbon monooksida. Kenapa tidak monokarbon monooksida gitu ya? Karena awalan mono itu juga tidak berlaku untuk atom yang jumlahnya satu gitu. Ini kan jumlahnya satu gitu ya. Gitu. Baru kalau jumlahnya dua, prefiksnya berlaku. Jadi di ini jumlahnya 4 jadi tetra gitu ya. Selenium jumlahnya 3 jadi pakai tri, N jumlahnya 2 jadi pakai di ya. Kalau cuma satu nggak usah pakai mono gitu ya. Punya ada dua baru pakai dioksida. Nah, seperti itu ya aturannya ya. Itu tidak ada masalah kan? Tidak ada ya karena masalahnya ada di sini ya. Tentukan rumus molekul untuk disulfur dekafluorida ya. Disulfur dekafluorida. Di itu artinya 2. Deka itu artinya 10 gitu ya. Berarti sulfurnya ada 2, fluoridanya F-nya ada 10, S2 F10 sudah gitu ya. Yang kedua, nitrogen triiodida ya. Di sini tidak ada prefiksnya, berarti jumlahnya satu ya. Karena mono tidak berlaku untuk atom yang jumlahnya satu ya. Tri, di sini ada 3 iodida gitu ya. Berarti N, I3, nitrogen triiodida. Gitu kan. Sebenarnya beri nama untuk P4O10 ya. 4 itu tetra, ya udah beri aja tetra fosfor. 10 itu deka, deka oksida. Ini namanya tetrafosfor deka oksida P4O10. Gitu ya. Habislah materi tentang unsur senyawa, atom, molekul, dan tabel periodik. Gitu. Gampang kan? Gampang ya. Nah, materi materi gini itu materi yang paling gampang gitu dibanding dengan materi-materi yang lainnya. Oke, seperti itu. Oke, sebelum saya akhiri, adakah yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Dipersilahkan ya.
Oke, kalau tidak ada, biar saya cukupkan ya, karena waktunya sudah cukup malam ya. Nah, kita berusaha memulai dengan doa, kita juga akhiri dengan doa, dengan harapan apa yang sudah dipelajari barusan bisa bermanfaat dan tidak mudah untuk kita lupakan. Baik, berdoa di dalam hati bisa dimulai. Oke, berdoa bisa dicukupkan. Oke, sekian saja yang bisa saya sampaikan ya malam hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir. Lebih kurangnya mohon maaf dan tetap semangat belajarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat semuanya. Oke, bisa meninggalkan ruang Zoom ya. Oke, sama-sama.